Food vlogger. Kikilnya ya. Ya ampun. Juga. Lumayan juga, hampir setengah tahun. Setengah tahun Iya. lama loh. Proses untuk pembukaan restoran ini Lama, susah. lama sekali. Karena semua ada izin dari banyak instansi yang iya, iya. Lupis 2 tuh deh ini. Lupis 2 ada yang Memang iya. kalau sama Uni ini kamu sama-sama teriak-teriak. Ya kan? Jadi kamu sama-sama cocok jadi ini gimana nih restoran Padang ini gitu ya kan? Uni mengharap nanti biasa itu banyak. Jadi kita Kelantennya rata-rata dari jauh Jadi hebat sekali ya Kelanten si Uni ini dari Amerika langsung dari Skipo langsung ke sini. Iya. Bawa koper ajar. Dari Switzerland, dari Jerman, dari mana-mana. Ya benar-benar ya. Kalau kita kan suka makanan, Kalau kita berdua nggak kerja sama, kita nggak bisa berani buka restoran. Kita berdua cari lokasi, kita berdua yang brainstorm sampai kita dapat. Oh, oke nih kita lanjut nih. Horas Almal, so ketemu lagi di part kedua masih bersama dengan Unila Pekjo dan Teteh Theodora. Jadi di sini kita akan berbincang-bincang bagaimana Uni merintis usahanya menjadi usaha yang sangat terkenal di sini dan kita akan tanya-tanya ini Kelanten-Kelantennya ini datang dari mana aja? Apakah hanya dari Belanda atau mungkin ada dari luar Belanda ya? Secara udah terkenal ya La Pekjo. Langsung aja Uni disapa lagi. Halo. Ketemu lagi di part Ketemu kedua. lagi di part kedua dengan Latte Jo. Dan Teteh. Hai, ketemu lagi Theodora di sini, manajer Padang Latte. Ya, manajer Padang Latte. Jadi apa-apa berhubungan sama Teteh Theodora. So, Uni, sudah berapa lama nih buka La Pekjo? Setahun setengah ya. Tahun 3 Wow. bulan. Setahun 3 bulan. Bulan Oktober. Wah, manajer lebih tahu ya. Bulan Oktober ini bulan Ini bulan April baru masuk bulan 4 bulan. Oh, jadi ini gila ya kemajuannya berarti sangat pesat ya. Baru 1 tahun 4 bulan merintis tapi udah terkenal ya Uni. Hitungan, Tuhan diberkati. Dan satu ya, Uni ini dan Teteh ini sama Uni ini udah kenal berapa lama? 12 tahun. Iya. Kenalnya dulu gimana? Di Pasar Malam. Iya. Oh, kenal di pasar malam jadi sahabat ya. Saya ini bantuin orang lain, tapi ada sesuatu di antara kita klik gitu. Oh, Dia sama- minta saya tolong dia. Jadi oh, Padahal saya kerja untuk orang lain waktu itu. oke. Dia minta saya tolong. Ada Suka orang. lewat. Terus kenapa Kak mau lukis? Oh. Tapi Saya nggak suka gratisan. Saya bilang enggak, saya beli. Dari pertama itu dia, "Pak, tolong, mau nggak? Tolong saya kerja di saya." Nah, mulai dari situ. Tapi ada satu juga nih yang patut kita acungi jempol ya. Maksudnya di tengah marak-maraknya sekarang isu agama di mana-mana, tapi ini bukti nyata bahwa Uni dan Teteh ini bisa bekerja sama ya. Kristen dan Muslim dan mereka itu tetap solid, tetap kompak tanpa ada rasa kayak membatasi ini lu agama ini kau agama ini gitu ya. Mereka tetap wah, memang benar-benar deh ya. Jadi banyak hal yang Saling menghargai Iya. dan respect satu sama lain. Oh, Itu baik. kuncinya. banyak hal nih nanti yang mau kita kupas nih dari sini. Sebenarnya si Uni ini tadi bilang 10 menit aja ya di interview. Nyatanya kayak makan. Tahunya memang oh 10 ya menit. enggak lebih nih setengah jam. Tapi memang karena lagi sepi, kalau enggak pasti udah. Tadi sebenarnya aku udah Kodenya tambah ini ya. aku cuman bayar Uni ini ya pakai coklat. Aku kasih coklat. Jadi Uni pakai kue tadi dikasih juga kue bolu ketan ya. Enak nggak? Sampai kaget. Enak. Tadi pas pertama kali makan. Jadi tadi kita udah tunggu juga sekitar hampir 1 jaman karena Uni tadi lagi sibuk-sibuknya. Ada tadi juga mahasiswa ya. Uni mahasiswa Indonesia lagi antri, lagi dari mana-mana datang. Jadi kita tungguin tadi sampai ini lagi benar-benar kosong, makanya si Uni dan Teteh bisa juga kita ajak ngobrol-ngobrol. Jadi Uni udah 1 tahun setengah
membuka Restoran. restoran ini. Waktu pertama kali membuka restoran ini idenya gimana tuh? Itu kan bermula dari kita kan ikut Uni jualan pasar malam. Pasar malam. Bukan pasar malam, pasar Indonesia. Yang Pasar kalau raya. di pasar raya yang di Raisman. bukan di Wasenar. Ya. Pertama ya. dulu tahun 2010. 2010 juga ke Tiap situ. tahun kan kalau ada kemerdekaan kan Kemerdekaan. ada pasar-pasar Indonesia di KBRI. Aku belum pernah ikut pasar malam Uni karena aku masih baru di sini. Berapa tahun? Newbie. Masih 2 tahun setengah. Udah jadi youtuber. Kita harus ikutin itu. Dan Uni baru 1 tahun di sini langsung lockdown. Oh, iya. Iya, Jadi nggak bisa kemana-mana aku. Sedih banget. Iya. Iya, jadi aku bisa keluar ini. Ya puji Tuhan Uni aku bisa kenal banyak orang karena aku juga kayak ini kan. Nah, jadi Uni akhirnya bermula dari Ikutin pasar Indonesia yang di Wasenar, catering, jualan rumahan, jualan kue, jualan tumpeng, ajarlah semua ya. semuanya lah pokoknya. Jadi terus kita beranikan diri ikut sama Totong ya kak, sama Totong. Itu lebih besar ya? Ya, Lebih ya, karena aku tuh ingin mempromosikan ini loh. Padang ini susah didapat. Iya. Di Apalagi Belanda ini. asli. Yang rasa otentik nggak Iya, berubah. benar. Aku dan dulu punya cita-cita. Kenapa sih orang Maroko dan Turki gampang aja punya restoran tonggo di sentrum ini, bangun roti, bangun ini. Kok kita nggak bisa ya? Aku bilang gitu. Aku pernah tanya sama Pak, modalnya banyak Pak. Oke. Aku yang kalkulasi semua di bagianku. Terus aku kepingin Kak suatu saat nanti akan ada warung Padang di sentrum ini. Oke. Makanya kembali lagi ucapan adalah doa. Iya, ya. Benar. Itu cita-citaku. Saya yang bikin kita, kamu kasih bilang Kak Teo, tolong deh kasih lihat bagaimana izin dan sebagainya. Iya. Dia brainstorm bagaimana bikin menu, Oke. saya bikin brainstorm interview ke City Hall, interview izin semua. Makanya, saya bikin dulu semua. makanya tadi Uni bilang ya ada yang mau tanya juga ya mengenai online gimana. Uni bilang langsung aja hubungi manajer karena memang yang lebih mengerti Ya Kak, manajer saya. Teteh Theodora ya. Saya kan idenya kaya, maksudnya jualan apa ya? Lebih ke bisnis kalau Sama, sebelumnya lebih ke sama. bisnisnya. Nggak mau papir-papiran. Bagian Papir-papirnya urusan rule, rekel sama si Udah lah, Teteh. sama si Teteh Memang berarti aja. sama-sama melengkapi ya. ya itu harus. Tapi Uni pertama kali Uni mau bilang nih, aku nih harus buka masakan Padang otentik di sentrum gitu kan. Pada saat Uni membuka ini akhirnya ya kan, susah lah tadi ya dapat Susah. ini, susah. Ya? Lihat YouTube. Oh. Lihat Google. Oh. Jadi klik Huron Horeca for the Huron gitu Oke. ya. Jadi kita cari Penyewa lokasi. dari sana. Aku dapat ini. Aku datengin, aku bel di depan pintu, aku masuk pura-pura di sini. Mau beli roti katanya. Roti ini aku Ada restoran roti gitu. Falafel pizza. Enggak, Allen kayak itu. Mai kayak apa? Iya, benar. Lagi keluar. Terus aku bel Kak Teo. Kak, aku ada tempat. Betul Pak, iya. Ini disewakan. Oke. Oh, Berarti memang- kan udah ada rencana mau tutup ya ini Iya, ya? iya. rotinya? Memang udah masuk di Google. Udah Oke. masuk dia, udah ada. Ya. Ya, karena udah ada aku datang. Terus dia open nama. Jadi kakak bisa lihat, ini adalah kakak. Pindah tangan. Terus saya tanya apa syarat-syaratnya, permintaan dia apa dan sebagainya. Terus saya nggak mau terima begitu aja. Saya cek langsung ke City Hall. Karena semua orang bisa menyewakan, bisa menawarkan. Tapi kalau nggak ada izin dari pemerintah, nggak bisa. Biarpun kita bilang iya. Tapi kalau nggak ada izin sesuai dengan jalan seharusnya, nggak bisa. Jadi bermasalah ya? Iya. Wow, oke. Kan itu banyak sekali uang harus bayar banyak. Jadi kalau nggak diteliti sampai detail, kalau salah kan saya, kasihan ini. Tapi berapa lama itu Teteh proses untuk membuka rekel ini? Lumayan juga, Lumayan. lumayan juga, hampir setengah tahun. Setengah tahun, Iya. lama loh. Proses untuk pembukaan restoran ini setengah Lama. tahun. Susah. Lama sekali, karena semua harus ada izin dari banyak instansi yang Ini gitu iya, ya. iya. Lupis 2 tuh deh dingin. Lupis 2, ada yang pesan lupis. Ini lagi interview Lape Jo. Oh, setengah tahun ya? Iya.
harus punya apa izin, ada higienis izin, ada izin usaha, harus apa kita punya accountant, jadi banyak sekali syaratnya. Jadi teman-teman, untuk membuka restoran di Belanda itu ya prosesnya itu sangat sulit dan nggak bisa salah-salah. Jadi kita emang harus benar-benar punya orang yang tahu mengenai rule-rule-nya ya. Dan bahasa ya. Ya, bahasa yang paling penting Ya. karena kan kita harus banyak bertanya-tanya ya. Connect Ya kan? sama pemerintah, bagian-bagian dari pemerintah yang Jadi- memberikan izin. Nggak gampang ya, Ya. makanya sampai setengah tahun ya. Ya. Wow, berarti pembukaan izin untuk restoran dan untuk kayak just-just itu walaupun itu tetap berbeda ya. Ini lebih Kalau menurut jalan yang seharusnya lama juga lama. ya. Tapi kalau nggak menurut jalan yang seharusnya juga bisa. Hanya kalau sampai ada penyelidikan dari pemerintah, nah Kacau, itu ya. kacau dan kena apa dendanya mahal. Jadi ini mau kita tanya nih sama Teteh Theodora, karena Teteh ini kan bagian manajernya Lapekjo ya Teteh. Untuk mengurus-ngurus itu perlu banyak biaya nggak untuk aturan-aturan level itu? Biaya sih enggak. Ya paling ongkos-ongkos transportasi ya ke kiri ke kanan. Di sini kita nggak usah pakai suap-suap Iya, atau benar ya, benar, nyogok-nyogok, nggak ada. Iya, iya, iya. Tapi kita perlu waktu, Oh iya ya, karena brain, iya, iya. pemikiran yang matang dan waktu, butuh waktu. Jadi ya itu dia teman-teman, kalau di sini mau buka usaha kita nggak perlu banyak harus sogok ke pemerintah sini, sogok ke pemerintah sini, tapi emang benar-benar punya waktu. Ya. Kesini aja, Kak. Oh lagi record ya. Kak, YouTubeku Ibet Syagian ya. Nanti kalau mau, aku mau di sini juga review lukisnya Teteh Uni. Langganan tetap itu. Gitu ya. Jadi ya itu dia teman-teman ya, nggak perlu mengeluarkan banyak biaya, tapi harus benar-benar rule-nya harus benar-benar pakai otak ya. Iya. Harus benar-benar pakai otak, benar-benar bijak menyikapi hal gini, kesini gitu ya. Iya. Wah, makanya bisa terjadi nih ya kan Lapekjo. Terima kasih ya. Kakak dari mana Saya datangnya? fase. Dari Belanda, dari Den Haag. Oh, Den Haag juga. Ah, tuh kan dikasih ekstra sama dia. Duh, dapat ekstra bolu pastel. Makasih makan kan kayak gitu. Maknya biar gak perlu Sumatera. Sampai lupa nih. Gak apa-apa. Tadi aja. Ini kan reklamenya. Oh, Jadi mau deh. mau review di sini. Nggak usah, pokoknya paling enak deh. Jangan lupa ya Kak, Ibet Syagian. Jadi teman-teman itu dia tadi butuh 6 bulan proses untuk akhirnya bisa membuka restoran Padang ini. Jadi bukan asal-asal ya, bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kayak di Indonesia asal punya tempat kita bisa buka langsung restoran ya kan. Itu lebih enak. Ya kan? Indonesia. Yang di Indonesia itu kita cuma perlu dana dan tempat. Dana, cari tempat sama izin usaha, kelar. Iya. Tiga itu dapat, Tapi udah kelar. izin usaha pun mungkin agak lumayan gampang ya. Kalau di Indonesia gampang, di sini juga gampang kok. Iya, tapi kan 6 bulan juga Iya, prosesnya. tapi yang susah itu papir-papir. Iya, dan harus benar-benar mengerti ya. Iya. Nah, Unik pertama kali buka open nih, apa namanya? Open Opening. Pertama kali buka opening. Oh, bangga lah ya. Wah, Biasa aja lah Bu. biasa aja lah, Bu. Jadi gini ya, pertama karena sebelah sini deh. Pertama karena nasi padang itu nggak ada. Heeh. Yang kedua Umi tidak mau buka kalau nggak tempat di sentrum. Oh, Kenapa 10 tahun harus menunggu? Selamat sore. Karena sentrum ini tempat turunnya semua orang. Dari sentral stasiun dekat, saya lewat. kalau orang belanja dekat, orang memakai, pokoknya apa namanya? Kalau orang tanya kenapa nggak buka warung Pak? Restoran, nanti tunggu dapat di sentrum. Memang harus niatnya gitu. Iya, ucapannya doa memang setelah 10 tahun baru dapat. Tapi hebat lah Uni ini ya, demi keinginan hati juga mau menunggu sampai 10 Iya. tahun. Kadang-kadang kan ada orang udah capek nunggu nih gitu ya. Iya. Tapi emang benar-benar Memang jiwa iya, bisnis sempat dan nggak percaya juga sih, karena apa? Usia sudah lanjut, udah hampir 40 berapa waktu itu ya, 48, apa mungkin ya? Kan bahkan lain ada Oh, sebentar. oh iya iya. Apa ya Mas? Jangan angkat sudah ada. Kita matiin dulu ya karena ada konsumen. Nah, terus Uni akhirnya dapat ini setelah 10 tahun menunggu ya. Ya. Ibaratnya memang
harus seperti yang doa-doa ya, emang harus di sentrum gitu ya. Ya, tempatnya di sentrum. Terus apa lagi? Dekatlah dengan pertokoan, Iya. dekat orang lalu lalang. Iya. Kemudian ingin buat nasi padang yang tidak dianggap pas dengan selera orang Belanda. Tidak disesuaikan. Tidak disesuaikan. Jadi memang otentik. Kalau pedas ya silahkan masuk, kalau mau ya silahkan masuk dan rasa. Oke. Tapi kalau minta kenapa begini, kenapa nggak manis, kenapa nggak itu, saya nggak bisa. Karena memang teman-teman, banyak restoran di Indonesia itu memang sudah bukan autentik lidah Indonesia lagi. Jadi mereka kayak apa sih namanya, dicocokin sama lidah orang Belanda. Iya, Jadi disesuaikan. yang pedesnya kurang pedas, yang santannya kurang santan gitu Iya. kan. Jadi gini, kita mau buat ini loh kita Indonesia. Iya, iya. Bener-bener Kalau Indonesia. Kamu mau merasa silahkan datang. Kalau kamu nggak suka ya nggak apa-apa. Tapi kita memperkenalkan. Kan Indonesia itu luas wilayahnya, Iya, ada 27 provinsi. Masakan Jawa sudah ada, Iya. ya. Spesial Jawa Timur ada, spesial mungkin Jawa Tengah ada, atau Solo atau Jogja. Sumatera nggak ada. Masa ya? Ada Sumatera, tapi Sumatera disamain lagi dengan Iya, bahasa disesuaikan. Belanda gitu. Oh, oke. Jadi aku ini kan orang Padang, ya mamaku Padang. Selera aku Padang, nggak bisa masuk ke lain-lain. Iya. Ya macam manis itu aku nggak bisa Iya. nggak bisa makan banyak gitu, tertentu gitu. Aku pingin dengan seleraku gitu. Aku potong Uni, dan kebetulan kalau orang Batak juga itu lidahnya itu lebih cocok dengan rumah makan Padang. Iya. Rumah makan Padang karena memang kita dapat aja semua gitu loh, bumbu-bumbunya semua. Kalau maaf kalau agak ke Jawa-Jawaan aku agak kurang Umi, karena memang agak manis ya. Agak manis. Orang Batak kan emang. Halo. Lewat kan? Ya nggak apa-apa, lewat aja. Uni jadi udah mulai agak lupa. Nah, terus Kelihatan ini gimana? Kita rehat dulu. Ini lagi sibuk. Kalau kerja gak bisa dilarang. Buat tanya-tanya ya. Nah, jadi ini setelah buka, ya kan? Memang ini berdasarkan ekspektasi Uni nggak nih bisa terkenal gini? Iya, iya. Memang Karena udah. gini ya, 10 tahun itu memperkenalkan. Oh, memang Jadi dari rumah-rumah gitu ya? Berawal dari dapur, Iya, dari dapur tong-tong, rumah, apa. terus masuk ke tong-tong itu kan pasangan Eropa. Iya. Nah, kita mulai mengharap, hope namanya. Iya, iya. Kita besar pengharapan ini loh, orang di tong-tong itu kan banyak orang Belanda. Mereka pasti lihat, Iya, iya. pasti oh iya, West Sumatera gitu ya. Oh ada Padang gitu. Dan Padang itu kan dicari-cari. Iya, Apalagi benar. ada nasi bungkus ya. Karena waktu Nasi aku Padang lah ya. pada waktu aku hamil, aku juga minta nasi bungkus Padang sampai bawa sendiri. Karena nggak ada kujumpain gitu. Jadi udah memperkenalkan 3 kali di Tong Tong Fair ikut, aku rasa cukup waktuku untuk membuka sebuah restoran dan Membangun brand udah dari 10 tahun Iya, ya. jadi Oh. kalau kita dikenal orang bukan somar, buka langsung orang tahu. Iya, ya. iya. Itu step by step. Sudah ada brandnya Dari dibangun. mulut, kemudian apa? Dari mulut ke mulut itu lebih Iya. lebih menguntungkan. Iya, Ya, ya. jadi Iya. promosi dari mulut ke mulut, media sosial, gitu ya. Itulah kita taruh. Berarti memang sudah bisa inilah ya, ada. Kemudian waktu dibuka itu memang luar biasa, antrinya sampai keluar-luar. Ya. Terus orang Belanda lewat. Heeh. Wow, itu ada restoran baru katanya. Terus kalau masuk aku tanya, Kak Tio tanya, atau aku tanya, kamu tahu ini masakan apa menunya? Ini rasanya pedas. Oke, dijelaskan ya. Nah, kalau mau manis adalah kita buat 2, sate ayam sama gado-gado. Iya, iya. Yang lainnya nggak ada. Heeh. Nah, Selebihnya memang masakan pedas. memang pedas ya. Ada pedas. Pedasnya normal, nggak ada level-levelnya. Yang kalau kita menikmati satu masakan terlalu pedas, kamu tidak enak menikmatinya. Jadi yang normal, karena makanan pedas itu harus dinikmati. Bukan hanya pedas Iya, makan, benar, itu nggak benar. ada nikmatnya. Tapi kadang-kadang kalau sama orang luar kan pedesnya nggak pedesnya Indonesia, kita itu udah pedesnya Udah mereka. pedas mereka, Karena sama sampai kita udah biasa aja kan. sama kita biasa aja. Terus oke, saya pernah tinggal di Indonesia, kerja 6 tahun. Saya pernah tinggal di Jogja, saya pernah tinggal di Padang, saya pernah tinggal di Jakarta. Akhirnya ada kerinduan ya mereka untuk. Itu bule-bule yang pernah tugas di Indonesia, expat namanya. Oke, expat ya. Kemudian pulang kemari dan mereka di sana makannya nasi Padang. Oh, wah, akhirnya ketemu nasi Padang yang persis sama kayak Iya, Indonesia. dia bilang bener ini sama. Dari situlah mungkin dia kasih tahu temennya.
Dan jadi fokusnya pertama kan pasarnya orang Indonesia yang lama tinggal di sini dan rindu masakan Padang. Akhirnya rezeki itu datang ya. Apa namanya? Orang Belanda sendiri Kelantannya lebih banyak sekarang. Oh iya? Lebih banyak Kelantan orang Belanda ya? Kalau apa mau nasi Padang. Mereka saya tanya dari mana, dari temannya. Temannya di kantor itu ngomong, ada satu warung kecil aja di School Strat, datanglah ke sana. Masakannya pedas dan enak. Nah, itulah. Jadi Emang bener-bener. jadi aku beruntung, bersyukur dan beruntung karena penikmat makanan Padang ini tidak hanya orang Indonesia asli, tapi bule-bule Eropa juga menyukainya. Tapi karena sekarang ini Uni ada imbas nggak sih Pak Uni? Oh banyak. Banyak ya? Banyak penurunan pendapatan Banyak ya? 80% lah. Ada sampai 80% Ada. ya? Kadang Tapi online kan tetap jalan nih Uni? Uni nggak ada online-nya. Apa tuh namanya? GoFood, Iya, GoFood-nya GoFood ya? ada. Tapi kalau di restoran kan biasa orang masuk makan penuh, Iya, full ini nggak iya. ada, sepi. Terus nggak boleh makan juga ya. Take away itu bisa dikira gitu. Oke. Tapi berusaha, bertahan, berjuang. Karena itu tidak mencerminkan diri Pak Uni. Nggak boleh jadi orang lain, harus jadi diri sendiri. Kalau Ratu Rimba. Dia mau dibilang apa? Iyalah. Ini lawak ya kan? Ya, orang Sumatera kita tahu lah Uni kayak gimana ya kan. Suara keras, hati baik, lembut. Kayak lapis lagi kak. Coba bilang Uni kayak mana orang Sumatera Uni kayak lebih sedikit. Oh, suaranya Situ. keras. Pokoknya suaranya keras, kasar, tapi hatinya lembut. Ya, Seperti lapis lebih. Mantap. Iya. Dipencet magnis. Gitu Iya. ya. Kayak spoon gitu ya Uni. Oke, Nggak Pak sampai Uni. hati. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa bicara kayak gitu apa? Ada perubahan. Kan lain. Selain itu nggak bisa tuh. Kan lain. Putih keraton sama putih hutan. Apa? Berarti Itu aja udah beda. Uni, berarti Uni nggak bisa memprovokasi Teteh ini bersuara seperti kita Uni. Nggak bisa Aku udah dia. udah cuek. Biar dia mau teriak juga. Tapi kan Uni tadi aku interview Mbak Anis, macam tadi aku sendiri kan teriak-teriak Uni. Dia lebih kaya ya. Aku tadi Anis interview jarang-jarang. Mbak Anis tuh kayak aku ngobrol sendiri karena saking lembutnya suara Mbak Anis. Memang iya. Kalau sama Uni ini kami sama-sama teriak-teriak. Ya kan? Jadi kami sama-sama cocok jadi. Makanya kalau kakak ini ngomong halus sekali. Jadi teman-teman kalau Kalau aku awak kayak buku, halus kasar. jadi guys kalau aku ngomong sama Uni sebenarnya kita nggak perlu lagi mikrofon. Nggak perlu. Karena udah pasti kenceng ya dia di audio ya. Nah itu dia tadi sampai di akhirnya Uni ini membuka terus banyak Kelantan yang orang lebih banyak orang Belanda akhirnya sekarang ini sangat kita apresiasi juga akhirnya orang sini tahu apa yang namanya masakan Padang. Itu kita kan mempromosi secara ini ya. Secara nggak langsung Uni ini mau mempromosikan ini loh makanan Iya. Padang, ini loh dari Sumatera. Iya, Jadi iya. kalian selama ini hanya mengenal Javan, Iya, Javan, ini Sumatera. Iya, gitu. benar. Yang tidak yang tidak disamakan lidah karena rasanya. Memang autentik Indonesia. Jadi- Dan alhamdulillah mereka suka ya. Suka. Ada dua orang turis dari Amerika juga. Berapa nih? Turis dari Amerika. Turis dari Amerika. Dua keluarga, tapi dia orang sinis, bawa keluarga kemarin, terus dia bilang dia tahu dari temannya. Jadi dari Amerika bawa koper masih langsung makan Padang. Oh. Aku sampai heran. Jadi kita pengunjung Dari situ langsung sini? Iya, dan ada dari Switzerland naik EasyJet hanya untuk ngambil dendeng dan rendang. Banyak dari Prancis sudah biasa, dari Jerman sudah biasa, dari Brussels sudah biasa. Itu banyak. Jadi kita Kelantannya rata-rata dari jauh. Jadi hebat sekali ya Kelantan si Uni ini dari Amerika langsung dari Skipo langsung ke sini. Iya. Bawa koper ajar. Dari Switzerland, dari Jerman, dari mana-mana. Mahasiswa juga pasti udah mahasiswa apalagi ya mungkin ya Uni. Alhamdulillah. Apalagi mereka itu yang tinggal di sini itu mahasiswa jadi kayak kangen Indonesia masakan ke sini ya Iya, sekolah ya. kangen dia. Dan Wow. itu memang rasanya pas di lidah. Wah, 1,5 tahun loh ini buka ini ya, tapi kalau kayak membangun brand itu udah dari 10 tahun yang lalu. Udah. Jadi bukan kaleng-kaleng memang Uni Lapek Jadi ini. usahanya harus ada usaha lah. Nah satu yang mau aku bilang juga Lapekjo ini asal nama Lapekjo ini adalah bukan sembarangan ya, emang udah bawaan nama Udah, panggilan ya. Uni Lapek dari dulunya. Jadi gini, waktu umur 9 tahun itu kan mama berjajah, berdagang ya kue-kue.
Mama itu orangnya super mom lah, macam serba bisa. Tapi lapek itu ada bahasa Indonesianya nggak? Lepat, Oh, lepat. kue. Oh. Jadi itu mama buat lepat Bugis, Oh. lepat Nagasari, lepat Utri, jualan kue-kue bungkus dulu. Jadi aku disuruh juga tunggu dagangan itu. Ada orang beli, ini apa? Prap, kan prapti. Ini apa prap? Lape. Oke. Ini kue apa? Lape. Ini kue apa? Lape. Semua Semua lape. Padahal Jadi, bukan ya. setiap yang datang bilang, ini mama kan bilang, itu lape ya pe, itu lape Nagasari, itu lape Utri, itu lape Bugis. Tadi lo lape mak? Ya. Jadi orang tanya semua yang beli itu Jawa, Batak semua. Mama kan memang jual kue kan awak. Lape, aku nggak bisa bilang semuanya. Iya. Aku Soalnya tahu cuma lape. lape. Jadi orang itu marah bercanda lah orang Sumatera. Kau lape, bukan ini lape. Jadi setiap hari aku jual lape. Oh, itulah awal muasal nama lapek Jo. Iya, jadi teman-teman. mama bilang, teh mana si lape di belakang. Akhirnya Jadi jadi orang kebiasaan. yang ngasih aku lape, mama pun akhirnya karena orang manggil lape, mama pun bilang, si lape tadi mana? Itu dari umur 9 tahun. Jadi Wow. orang nggak pernah tahu. Jadi sekolah, kuliah itu semua lape. Kuliah juga lapek. Wow. Nama aslinya ketawa aja tuh. Memang bapak Jawa itu nama bapak yang ngasih, Iya. tapi mama yang ngasih nama Padang. Wah, jadi udah membangun brand nama itu dari umur 9 tahun guys. Tapi itu memang bukan kaleng-kaleng juga. Bukan somar gitu aja lape. Itu ada sejarahnya karena Tapi kita jadi berdagang. keren ya lapek Jojonya itu. Jordan, anak nomor sana lah. Lakinya. Oh, jadi tapi jadi Jo itu kayak jadi Padang juga jadinya. Iya. Jo, lapek Jo. Jo. Kalau orang Manado ada kemari Jo. Gitu Iya, kan. iya. Jadi Orang seperti Padang juga. mengajak Iya, begitu. iya, Jo, iya. Ayolah, Keren, gitu. keren. Seperti itulah. Tapi ini Uni kan sudah berusaha di sini, berbisnis di sini. Ada nggak rencana atau sudah misalnya nih planning aku mau membuka bisnis ini sampai sekian tahun aja. Nanti sekian tahunnya lagi aku mau stop gitu. Ada lah. Ada Uni. Ada. Pensiun lah namanya ya, Iya. pensiun dari lapek ini. Ada minimal 8 tahun sampai 10 tahun ini maksimal ya, maksimalnya begitulah karena kita umur juga. Karena orang bekerja di dapur itu nggak sama tenaganya. Iya, Makin ya. bertambah usia makin rasanya makin beda. Karena Uni kan orangnya nggak bisa diem. Iya, Mau iya di tahu. depan, mau di belakang, banyak kak. Jadi orangnya nggak pernah diam duduk gitu nggak bisa. Nggak bisa ya. Ada jadi Tapi kalau di rumah gitu juga. ya iya, Tetap yang harus harus bersih-bersih, yang ini, yang itu. Kata bapaknya anak-anak, diamnya kalau pas tidur. sakit ya. Kalau sakit sama tidur, ya itu baru diam. Wah. Kalau enggak, di rumah itu dikacauin Capek semua. ya kalau Capek. kamu seharian sama dia capek. Karena ya? badannya memang energinya memang begitu. Kalau dikasih kertas, suruh baca, suruh mikir Nggak bisa. mau. Nggak mau. Emang harus ini ya. Makanya, Ada bisnis aja, ya. ada aja yang mau dibuat gitu. Jadi Unilape ini ada rencana 8-10 tahun lagi akan pensiun. Detukoms, jadi ini gimana nih restoran Padang ini gitu ya kan? Uni mengharap nanti kan akan di overname ya, di overname Coba Uni insyaallah. bilang. Uni Rencana. mengharapkan ini ya, mudah-mudahan penerusnya ada, Iya. yang berminat nanti ada setelah nggak tahu 6 tahun, 7 tahun berminat ada meneruskan. Tapi tetap harus makanannya begini, Oh, Padang. oke. Jadi Padang itu tidak hilang di Eropa Wah, hebat ataupun ya, di Uni. Den Haag. Iya. Jadi orang udah tahu ya, oh mau nasi Padang ada di sana gitu. Tapi kalau seandainya nih, kan kayak Uni bilang nih, kedepannya kalau Uni mau pensiun, ini kalau bisa diteruskan sama orang yang bisa Bisa juga lah. untuk membuka usaha Hmm. Padang. Bagaimana dengan brand namanya? Apakah mereka boleh tetap pakai nama Bisa, Lapek Jo? boleh. Tetap boleh ya? Boleh. Kalau disesuaikan lah kalau waktu overname itu macam mana ya Ada kayak lisensinya dong, urusannya sama Oh iya, tetap ya urusan-urusan sama Teteh Theodora. Nggak mungkin boleh mempergunakan begitu saja, Iya. harus ada lisensi, Terus- harus ada izin. Tapi tetap boleh lah untuk mempergunakan nama Lapek Jo ya. Ya. Tetap. Ya. Tapi pastilah orang akan bilang, ah udah ganti mah itu namanya aja Lapek Jo. Tapi bukan Lapek Jo lagi kan kadang-kadang bisa juga ya. mudah-mudahan makanya itu ini bilang balik. Kalau kita Rasanya yang harus- megang Harus ada semak Padangnya, harus mengerti makanan Padang. Berarti harus Uni inilah, Uni apa namanya sih? Ya Uni ajarin. Dipantau, Nggak, harus kan, dipantau ya. Nanti yang overname kan lebih mengerti. Dia mau menggunakan chef cook yang bisa masak Padang, itu kan gampang. Tapi kalau ini Uni memasak terjun sendiri ini.
meracik-raciknya sendiri Uni ya? Enggak sendiri lah, adalah pegawai. Tapi Uni terjun langsung ya kayak Uni Kita bilang ya. melihat merasa Resep semua dia. lah. Ya. Karena resep ini kan resep mama gitu ya. Resepnya rahasia, walaupun ada yang masak tetap resepnya resep Lapek Jo. Iya. Ya kan resep turun temurun. Turun temurun nggak dikasih orang lain lah. Iya. Makanya yang bantu ada, tapi kita tetap Tapi tetap yang racik, yang olah yang Uni. punya lah, mesti yang punya itulah. Ya. Kalau mau merasakan autentiknya ya begitu. Tapi berarti anak-anaknya Uni nggak ada yang mau meneruskan ya? Untuk sekarang ini belum, Masih masih terlalu kecil ya. kecil. Terlalu kecil. Iyalah, belum ke situ dunianya, belum ke Iyalah. bisnis gitu. Oke lah ya Uni. Iya, Ada lagi yang mau kita sampaikan Uni? Ada tips-tipsnya nggak Uni untuk kalau ada teman-teman yang mau membuka restoran Padang? Ya, semoga Uni doakan semoga makanan Padang makin berkembang. Makanan Padang aja Uni. Dan makan enggak lah. Sementara ini kalau Jawa udah banyak ya. Iya. Mungkin nanti ada tumbuh Karena Padang lain atau makanan Manado. Japanese atau- food itu udah banyak ya? Iya. Ya Manado tapi otentik Manado. Sunda tapi otentik Iya, Sunda. yang otentik yang sekarang yang kita ya, cari. Uni mengharapkan ada otentik lain yang muncul. Iya. Jadi jangan takut bersaing karena rezeki itu sudah ada. Uni belum ada saingan di sini kayaknya. Memang Lapek Jo ini makanan Padang ini masih ini yang paling the best. Nggak tahu ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Nggak tahu lah, tapi menurut selera boleh beda ya, pendapat boleh beda ya, ini menghargainya. Tapi memang Uni ini sangat luar biasa ramah ya. Kita tadi disuguhi kue bolu pulut, Bolu ketan hitam, ketan hitam. pisang goreng. Ini tanya dulu nih, ini bayar Uni. Rekeningnya minus ya. Ada pisang goreng juga. Terus ya tadi seperti yang kita bilang hanya di YouTube Ibet Siagen ini Uni ini menceritakan kisah kehidupannya sewaktu dia mau si Uni beliau ini mau apa? Menikah ya sampai tadi agak menangis ya. Masa lalu. Nih jangan nyanyi Uni nanti udah copyright lagi Uni aku serem. Nggak boleh. Gak apa-apa udah. Oke teman-teman, so terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. So teman-teman, thank you so much. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen. Bye. Bye. Tunggu komennya. Terima kasih. Jangan lupa mampirnya di Warung Padang Lape. Ya, jalan apa? Alamatnya? School Start 26 2511 AX Den Haag. Oke. Sentrum. Teteh, ada yang mau sampaikan? Terima kasih untuk kesempatannya sudah diwawancara dan selamat menikmati. Sangat tegas teman-teman. Oke teman-teman, bye-bye. Bye. Bye. Ini gitu, udah deket. Bilang dong, ngomong dong. Itu apa aja? So, Rendang. ini teman-teman, guys, ada jengkol, leker ya. Ini ada kikin, Ya ampun. wow, telur, gori. Ini juga Gori ada apa? menu baru ya. Ada tahu, Gori apaan, sayur Mbak? nangka itu orang Medan, sayur nangka dan ubi. Ini waduh, udah Mantep ya. Jadi teman-teman, tadi kan aku bilang, tadi kan kita ke Den Haag ya sama temanku ya, sama kakakku Tami. Jadi ini sekarang kita lagi di rumahnya ini dong, rumahnya Kak Tami. Udah kayak ini ya. Food vlogger. Kecilnya ya. Ya ampun. Juga. Lapek Jo emang the best. Lapek Jo ini rumah makan Padang terenak di Belanda. Pokoknya kalau liburan ke sini makan di sini. Oke. Lihat, aku ngesetnya aja harus pakai daun pisang. Iya. biar Belanda banget, biar Padang banget ya. Jadi kalau mau dibungkus pun bawa ke rumah gue enak. Ya jadi ini Kak Tami sampai ngeset pakai daun pisang. Biar kita serasa makan di Lapek Jo. Ya. Oke deh teman-teman, aku lanjut makan dulu ya. Udah. Makan apa sih, Bu? Makan ayam pop. Tadi mampir ya ke mana kita tadi mampir? Kita tadi mampir ke Lape. Bisa. Warung Padang paling hits. Oh, bisa. Di mana? Di Belanda. Apa dong apa? Ekspresinya. Tapi ada apa nih? Ini makan ayam pop. Oh ya tadi kan udah aku buat video-video juga ya.
Ini kita bener-bener loh ya, karena kita pengen ngerasakan sensasi bener-bener makan kayak di Lapekjo nih, sampai kita buat daun-daunnya begini ya. Jadi kayak emangnya uni Lapekjo aja yang bisa buat kayak begini, ya enggak? Iya dong. Jadi kita pun bisa Jadi buat Unitami pun bisa. teteh tami. Sedap ya? Emang kuat makan sambelnya? Cocok-cocok aja, yang penting ada baunya. Tapi ini recommended nggak sih kak? Banget. Recommended ya. Pokoknya kalau ada yang lagi liburan ke Belanda, ya kan? Pengen makan Padang. Ini, udah susah ngomong. Udah. Susah kok. Konsentrasi ya. Udah dong ah, malu.